Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Dwi Putra dari jurusan Manajemen Pajak dengan NIM 19233079. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas perencanaan pajak yaitu UAS Perencanaan Pajak yang membahas tentang tax planning dan analisis. Langsung saja kita masuk kepada materinya. Yaitu tax planning atau perencanaan pajak adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayarkan tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Langsung saja kita masuk pada soal nomor 1. Pada masa pandemi COVID-19, banyak usaha yang mengalami kemunduran atau dalam kondisi yang kurang bagus. Coba saudara lakukan bagaimana analisis, bagaimana upaya tax planning dari usaha-usaha yang berbagai bidang, atau pilih satu bidang untuk bisa tetap memperoleh keuntungan di masa COVID-19 ini. Saya memilih UMKM. UMKM yang bergerak dalam bidang makanan, resto, atau kafe. Di mana di masa pandemi ini kesehatan masyarakat jadi prioritas utama. Oleh karena itu, pemerintah tidak tinggal diam dengan keadaan tersebut, guna untuk menjaga kestabilitasan dan memulihkan ekonomi dalam negara. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tetap untuk mendukung UMKM di masa pandemi. Kebijakan ini disusun dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. PMK Nomor 44 garing PMK titik 03 garing 2020, pemerintah menggantikan PMK Nomor 23 garing PMK 03 garing 2020 dengan memunculkan satu jenis insentif pajak baru yaitu PPh final berdasarkan PP 23 ditanggung pemerintah atau DTP. Insentif pajak untuk PPh final DTP ini merupakan upaya perluasan karena dampak COVID-19. Dengan adanya insentif pajak UMKM dibebaskan dari pembayaran PPh final PP 23 selama masa pajak April 2020 hingga September 2020. Untuk memanfaatkan insentif tersebut, wajib pajak UMKM harus melakukan pengajuan permohonan surat keterangan terlebih dahulu, bisa datang langsung ke kantor pajak atau secara online. Setelah itu, WP UMKM menyampaikan laporan realisasi PPh final DTP yang meliputi PPh terhutang atas penghasilan yang diterima dan dilampirkan dengan SPP. Laporan ini harus disampaikan tiap bulan, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Laporan ini harus disampaikan tepat waktu agar insentif ini dapat dimanfaatkan. Cara melakukan tax planning bagi pelaku usaha. Yang pertama yaitu melakukan strategi bisnis atau melakukan inovasi baru untuk meningkatkan penjualan dan tetap memperoleh keuntungan dan ketetapan dan tetap menerapkan protokol kesehatan dan memanfaatkan teknologi selama masa pandemi ini. Pelaku usaha memanfaatkan kebijakan insentif pajak yang terhutang dalam PMK nomor 44 PMK titik 03 garing 2020 serta terus melakukan kewajiban pajak dengan benar. Yang ketiga, pelaku usaha diharapkan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait peraturan perpajakan yang terbaru. Selanjutnya, kita masuk kepada soal nomor 2. Pilihlah satu materi setelah semester, lalu temukanlah kasus terkait upaya tax planning sesuai materi dan lakukan analisis bagaimana tax planning yang seharusnya dilakukan agar terhindar dari kasus tersebut. Di sini saya memilih yaitu kasus pemeriksaan pajak. Uni Eropa tengah bersiap untuk melakukan penyelidikan terhadap IKEA. Perusahaan asal Swedia itu terjerat kasus penghindaran pajak yang dilakukan dalam 4 tahun ke belakang. Komisioner Kompetisi Uni Eropa, Margaret Vestager, yang mengatakan akan mengumumkan penyelidikan resmi atas IKEA dalam kasus pengaturan pajak atas penjualan retailnya di Belanda. Dari kasus ini, Uni Eropa menduga raksasa furnitur rumah tangga dan kantor itu menghindari pajak hampir 1 miliar euro atau sekitar dengan 15,9 triliun rupiah selama tahun 2009 sampai tahun
2014. Dalam laporan yang diterima oleh Uni Eropa tahun lalu diketahui IKEA membentuk dua entitas bisnis yang terpisah di Belanda, Luxembourg, dan Liechtenstein. Entitas bisnis tersebut memanfaatkan skema pajak khusus untuk memindahkan uang dan keuntungan. Oleh karena itu, pejabat Uni Eropa perlu melakukan penyelidikan atas apa yang dilakukan oleh IKEA tersebut. Hal ini untuk menentukan apakah skema pajak khusus yang didapat IKEA di Belanda melanggar aturan main di Uni Eropa. Dia menyebut penyelidikan terhadap IKEA ini merupakan kasus terbaru di masa perusahaan multinasional dapat memotong kewajiban pajak mereka. Aksi ini dianggap ilegal karena perusahaan domestik dan lokal tidak dapat melakukan hal serupa, sehingga Komisi Kompetisi Uni Eropa menganggapkan sebagai keuntungan ilegal. IKEA tersebut membayar pajak sebesar dengan 825 miliar euro hingga bulan Agustus tahun 2017 atas keuntungan mereka yang sebesar 3,31 triliun euro. Kasus terbaru ini melengkapi kasus penghindaran pajak memanfaatkan kebijakan negara sebelumnya telah diputus oleh Uni Eropa. Raksasa teknologi Apple harus membayar pajak sebesar 13 miliar euro atas aktivitas bisnisnya di benua biru tersebut. Upaya tax planning yang harus dilakukan bagi perusahaan, yaitu strategi dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Yang pertama, persiapkanlah pembukuan yang rapi. Yang kedua, menyiapkan semua dokumen perusahaan tentang perpajakan. 3. Melakukan tax review. 4. Menguasai tentang pajak dan peraturan pajak. Yang kelima, jangan memberi informasi bila tidak diminta atau ditanya. Yang keenam, belajar dari pengalaman. Yang ketujuh, pergunakan hak wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan hasil pemeriksaan dan menyampaikan tanggapan tertulis. Sekian, terima kasih. Ini hasil dari video saya. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.